Halo, selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 1, kami akan menjelaskan mengenai definisi dari contrastive linguistics and error analysis, dan juga the history of linguistics and contrastive linguistics. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu saya Hoirun Nisa akan menjelaskan mengenai definisi linguistik. Rizky Arif Ramdhani akan menjelaskan mengenai definisi contrastive linguistic and error analysis. Rizky Maulana akan menjelaskan history of linguistic. Alivia Putri Mayanti akan menjelaskan history of contrastive linguistics. Dan terakhir, Nur Sapina Aristia akan menjelaskan mengenai tujuan mempelajari contrastive linguistics. Halo semuanya, selamat pagi. Sebelum masuk ke pembahasan contrastive linguistics and error analysis, di sini saya ingin menjelaskan sedikit mengenai definisi dari linguistik itu sendiri. Apa itu linguistik? Linguistik adalah studi ilmiah mengenai bahasa. Artinya, para ahli bahasa berusaha memahami pola-pola bahasa dengan memperhatikan aspek-aspek dari bahasa itu sendiri, seperti dari struktur bahasa, pemerolehan dan pembelajaran bahasa, dan juga hubungan antara bahasa dengan budaya. Atau dalam arti lain, para ahli bahasa berusaha memahami bagaimana cara bahasa itu bekerja, dan juga bagaimana kita menggunakan bahasa. Lalu apa itu bahasa? Bahasa memiliki banyak arti, salah satunya bahasa adalah alat untuk berkomunikasi. Jadi kita sebagai makhluk sosial, individu maupun kelompok, menggunakan bahasa sebagai alat berkomunikasi. Lalu arti lain, bahasa adalah alat untuk berpikir. Maksudnya di sini yaitu kita pasti mempunyai pikiran, mempunyai ide, gagasan, ataupun pendapat. Nah, hal-hal tersebut disampaikan atau dikeluarkan melalui bahasa. Dan masih banyak arti lain. Dan juga bahasa pasti memiliki hakikat dan kegunaan. Hakikat dari bahasa itu sendiri yaitu setiap bahasa pasti memiliki perbedaan. Misalkan bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia pasti memiliki perbedaan, terutama dalam hal pronunciation, vocabulary, dan juga grammar. Dan kegunaan bahasa ini sendiri digunakan dalam percakapan, digunakan dalam literatur, media, politik, ataupun pembelajaran sendiri menggunakan bahasa. Lalu selanjutnya ada beberapa bagian-bagian penting dari linguistik, yaitu yang pertama ada fonologi. Fonologi yaitu studi mengenai bunyi atau studi mengenai suara yang dikeluarkan. Lalu ada morfologi, yaitu studi mengenai pembentukan kata-kata. Lalu ada sintaks, yaitu studi mengenai pembentukan sentence atau kalimat. Lalu ada semantics, yaitu studi mengenai makna. Dan yang terakhir ada pragmatics, yaitu studi mengenai penggunaan bahasa. Hello everyone, apa kabar semua? Semoga kalian dalam keadaan baik dan sehat. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai apa itu definisi dari contrastive linguistics and error analysis. So, what is it? Contrastive linguistic. Actually, that we're going to do is trying to see or trying to describe about the differences and similarities between a pair of languages. So, in short, what is contrastive linguistics? Contrastive linguistics is the study that will give you knowledge about how to contrast. That's the point, how to contrast between the first language and second language. So we are not figure out about the differences only, but also we're trying to find out the similarities between the first language and second language. Jadi, contrastive linguistik ini adalah salah satu cabang ilmu linguistik terapan yang fokus utamanya adalah membandingkan perbedaan dan persamaan dari
kedua sistem bahasa yang berbeda. Nah, sedangkan error analysis atau analisis kesalahan adalah sebuah kajian yang membahas tentang jenis dan penyebab kesalahan yang dibuat oleh sang pembelajar berbahasa sebagai bahasa keduanya atau sebagai bahasa asingnya. Kesalahan berbahasa di sini yang dimaksud adalah dalam tataran fonologi, morfologi, sinteks, dan sebagainya. Sebagai perumpamaan, saat kita belajar berenang, saat kita belajar bermain musik, menulis maupun membaca, tentunya kita akan melibatkan suatu proses di mana keberhasilan akan dicapai dengan memanfaatkan berbagai suatu kesalahan, ya. Dengan adanya kesalahan, kita dapat memetik sebuah feedback. Dari feedback tersebut kita dapat berupaya lagi, kita berusaha lagi untuk mencapai tujuan yang kita maksud. Nah, jadi di sini suatu error atau suatu kesalahan menjadi sebuah cerminan atau menjadi sebuah refleksi kompetensi yang dimiliki oleh seorang siswa, dan di sini guru sangat berperan penting dalam proses ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Maulana dan saya akan menjelaskan tentang sejarah linguistik. Kapankah bahasa itu dipelajari dan siapa orang yang pertama kali mempelajarinya? Orang yang pertama kali mempelajarinya adalah Panini, yaitu seorang ahli bahasa dari Gandhara, India, yang diperkirakan hidup antara abad ke-7 sebelum Masehi sampai abad ke-3 sebelum Masehi. Ia terkenal karena yang pertama kali menulis tentang tata bahasa Sanskerta. Karyanya ini membuat 3.959 hukum bahasa Sanskerta. Dan pada abad inilah tercatat bahwa bahasa sudah dipelajari. Lalu, di Yunani kuno, sekitar 429 Masehi, seorang filsuf terbesar sepanjang masa yang tertarik dengan bahasa, yaitu Plato. Dalam kajiannya, ia masih memperdebatkan antara analogi dan anomali, lalu kemudian membuat batasan bahwa bahasa adalah pernyataan pikiran manusia dengan perantara onomata dan remata. Dan juga Plato lah yang pertama kali membedakan antara onoma dan rema. Onoma adalah dalam bahasa sehari-hari, nomina adalah dalam tata bahasa, yaitu subjek, sedangkan rema adalah ucapan dalam bahasa sehari-hari, dan verba dalam tata bahasa, yaitu predikat. Pada abad ke-18 dan 19, ada ahli bahasa dari Britania, yaitu Sir William Jones, dan dikenal sebagai seorang peneliti India kuno. Dan juga ia terkenal sebagai penemu rumpun bahasa Indo-Eropa. Mulai tahun 1770, selama 3 tahun ia belajar hukum yang akhirnya membawanya ke India. Di sana ia tertarik dengan kebudayaan India yang kala itu masih kurang dikaji para pakar Eropa. Dan Sir William Jones mendirikan Asiatic Society of Bengal. Dan pada kurun waktu 10 tahun kemudian, ia akan menerbitkan banjiran karya-karya mengenai India dan meluncurkan studi modern dalam praktis semua ilmu sosial. Ia antara lain juga menulis tentang hukum, musik, sastra, botani, dan geografi. Ia juga membuat terjemahan-terjemahan pertama beberapa karya penting dan dari kesusastraan India. Dari semua penemuannya, Jones terutama dikenal juga sebagai yang menyatakan bahwa Sanskerta mirip dengan bahasa Yunani dan bahasa Latin. Dalam bukunya The Sanskrit Language pada tahun 1786, ia menyatakan dugaannya bahwa ketiga bahasa ini memiliki sumber yang sama dan bahwa mereka semua kemungkinan berkerabat dengan bahasa Gotik, bahasa Celtic, dan bahasa Persia. Dan juga di tahun inilah dikenal dengan hari kelahiran ilmu linguistik.
Pada akhir abad ke-19, yang mengusulkan hipotesis neo-grammarian tentang keteraturan perubahan suara. The Neo-Grammarians adalah sekolah ahli bahasa Jerman. Berdasarkan hipotesisnya, perubahan suara diakronis mempengaruhi secara serentak, di mana kata-kata yang diucapkan sesuai dengan lingkungannya, tanpa terkecuali. Hipotesis neo-grammarian adalah hipotesis pertama tentang perubahan bunyi yang mencoba mengikuti prinsip falsifiabilitas menurut metode ilmiah. Ferdinand de Saussure adalah linguis Swiss yang dipandang sebagai salah satu bapak linguistik modern pada abad ke-20. Pandangan Saussure dapat diringkas dalam bentuk-bentuk dikotomi, yaitu telaa diakronis dan telaa sinkronis, tentang language and parole, lalu signifikan dan signify, dan terakhir mengenai hubungan sintagmatik dan hubungan paradigmatik. Dalam semiologi, Saussure berpendapat bahwa bahasa sebagai suatu sistem tanda yang mewujudkan ide, dan dapat dibagi menjadi dua unsur, yaitu language bahasa, yaitu sistem abstrak yang dimiliki bersama oleh suatu masyarakat yang digunakan sebagai alat komunikasi, dan parole atau ujaran, yaitu realisasi individual atas sistem bahasa. Setelah era Ferdinand de Saussure, banyak melahirkan linguistik modern di dunia, yaitu Roland Barthes, Charles Sanders Peirce, Jacques Derrida, dan masih banyak lagi. Oke, yang selanjutnya yaitu sejarah linguistik kontrastif, di mana ada dua tokoh yang akan saya jelaskan di sini, yaitu dari Robert Lado dan Di Pietro. Sejak dicetuskan oleh Robert Lado pada tahun 1950-an, linguistik kontrastif ini sering dikaitkan dengan aspek linguistik terapan. Misalnya untuk menghindari kesalahan interferensi atau kesalahan berbahasa dalam pembelajaran bahasa asing. Kemudian oleh Di Pietro, pada tahun 1971, linguistik kontrastif ini membantu transfer antar bahasa dalam proses penerjemahan teks dari satu bahasa ke bahasa lainnya, dan untuk menemukan padanan leksikal dalam proses penyusunan kamus dui bahasa. Nah, munculnya linguistik kontrastif dalam sejarahnya ini dipicu oleh adanya tuntutan pedagogis atau tujuan praktis pengajaran bahasa, karena biasanya terdapat kesulitan dan kesalahan dalam belajar bahasa asing, sehingga menimbulkan adanya tuntutan untuk perbaikan pengajaran bahasa asing tersebut. Oleh karena itu, menurut Robert Lado tadi, unsur-unsur yang sama dalam bahasa utama dan bahasa asing sangat menunjang dalam pembelajaran bahasa asing tersebut. Sebaliknya, jika terdapat unsur-unsur yang berbeda dalam bahasa utama dan bahasa asing, akan menimbulkan kesulitan belajar yang dapat menjadi salah satu sumber kesalahan berbahasa asing. Jadi, menurut hipotesis linguistik kontrastif, bahwa dengan adanya persamaan-persamaan bahasa, maka proses belajar bahasa asing akan lancar dan lebih mudah. Sedangkan dengan adanya perbedaan-perbedaan bahasa, maka proses belajar akan berjalan lambat dan terhambat. Berikutnya, deskripsi kontrastif dapat terjadi pada setiap tingkat struktur kebahasaan, antara lain yaitu ada speech sound atau phonologi, lalu ada written symbols atau ortologi, kemudian ada word formation atau morfologi, ada word meaning atau lexicologi, ada collocation atau phraseology, ada sentence structure atau syntax, dan yang terakhir ada complete discourse atau tekstologi. Berbagai teknik yang digunakan dalam linguistic corpus ini atau penggunaan bahasa dalam bentuk tertulis atau lisan telah terbukti relevan dalam kontrastif intralingual dan interlingual. Misalnya itu dengan parallel text analysis atau analisis teks paralel. Semuanya, saya akan melanjutkan penjelasan tentang tujuan kita mempelajari contrastive language and error analysis. Nah, sebelumnya kita telah melihat dan mendengarkan penjelasan dari teman-teman kita tentang sejarah dan definisi dari contrastive language and error analysis. Kita dapat menyimpulkan bahwa tujuan pembelajaran kita kali ini untuk memprediksi masalah belajar, untuk mencegah pembelajar membuat kesalahan antar bahasa, dan memberikan dasar untuk memilih dan menyusun bahan ajar.
Nah, dalam pembelajaran bahasa Inggris sebagai bahasa kedua, contrastive analysis ini sangat membantu baik bagi guru maupun bagi siswa. Karena kita akan mengetahui perbedaan dan persamaan antara bahasa pertama kita dengan bahasa kedua kita. Nah, ini juga sering digunakan untuk mengkonstruksi pohon bahasa bersejarah yang menunjukkan bagaimana seluruh bahasa berkembang dan menyimpang. Misalnya, pada tahun 1786, William Jones menunjukkan bahwa bahasa Sanskerta, bahasa Yunani, bahasa Latin, dan bahasa Jermani semuanya itu memiliki kesamaan struktural dan menarik beberapa asumsi tentang bagaimana mereka terkait satu sama lain. Nah, linguistik ini dapat membantu kita untuk memprediksi kesalahan pembelajar bahasa kedua atau target language kita. Karena memberikan wawasan setidaknya beberapa kesalahan besar yang sering dilakukan oleh pembelajar bahasa kedua, terlepas dari bahasa pertama kita. Sehingga meningkatkan kesadaran dalam metode pembelajaran dan kurikulum pengajaran. Oleh karena itu, mudah untuk kita belajar dan menyesuaikan diri dengan bahasa kedua. Jadi, kita tidak perlu memasukkan sistem bahasa pertama kita ke dalam sistem bahasa kedua kita atau bahasa asing yang sedang kita pelajari. Karena setiap bahasa memiliki sistem dan struktur yang berbeda-beda. Oke, sekian penjelasan dari saya dan kelompok saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.